Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawin Mardiana. Saya pengampu mata kuliah Sistem Enterprise, jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, di sini saya ada ditemani oleh tim pengajar Sistem Enterprise, yaitu ada Bapak Muhammad Nasrullah serta Ibu Uli Asfari. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, kita ke kontrak kuliah terlebih dahulu. Jadi, peraturan-peraturan, jadi sistem enterprise itu kita akan mempelajari apa. Nah, di sini kita lebih ke kontrak kuliah dulu. Oke. Nah, ini untuk outline. Jadi, mata kuliah sistem enterprise itu lebih mengkaji pokok bahasan ya, baik teori maupun praktik. Nah, kenapa teori maupun praktik? Nah, karena nanti kita ada praktiknya di setelah UTS, jadi praktik implementasi lebih tepatnya. Nah, mungkin terkait apa? Nah, terkait sistem enterprise. Nah, sebelum implementasi itu, nah kita harus paham dulu mengenai fungsi bisnis dan proses bisnis. Nah, pada perusahaan khususnya atau pada sebuah organisasi. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai sistem enterprise pada organisasi. Nah, ini bagaimana sistem enterprise-nya. Nah, bagaimana sistem yang digunakan oleh organisasi tersebut. Nah, lalu bagaimana cara mengintegrasikannya. Nah, dari masing-masing unit sebuah organisasi itu harus diintegrasikan sistemnya agar lebih efisien ya. Nah, ini kaitannya erat dengan ERP. Nah, kalau kita bicara dengan sistem enterprise, pasti kita langsung mengarah pada ERP. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke modul utama pada sistem enterprise. Nah, untuk modul-modulnya sebenarnya ada banyak, tetapi kita setelah UTS ini kita akan mempelajari modul-modul yang utama. Nah, modul utama itu apa aja? Nah, yang pertama ada modul sales and marketing. Nah, kita akan belajar itu. Lalu masuk ke modul produksi dan supply chain management. Jadi di sini lebih ke produksi ya, di produksinya mengolah dari bahan mentah menjadi bahan baku, bagaimana cara distribusinya, inventorinya. Nah, di sini kita akan belajar itu. Lalu kita juga ada modul keuangan dan akuntansi. Nah, bagaimana aliran uangnya. Nah, atau perencanaan keuangan dalam sebuah organisasi itu ketika diimplementasikan menggunakan ERP. Nah, dan yang terakhir adalah modul human resource, atau kalau misalkan di suatu organisasi atau perusahaan ini lebih ke modul SDM gitu ya, atau sumber daya manusia. Nah, ini outline-nya. Nah, untuk timeline course-nya, nah untuk satu semester ke depan itu ada 16 pertemuan. Jadi ada pertemuan 1 sampai ke 16, di mana pertemuan ke-8 itu ada UTS dan pertemuan ke-16 itu ada UAS. Nah, di mana masing-masing evaluasi itu ada komposisi nilainya. Nah, ini tolong diperhatikan ya untuk teman-teman mahasiswa. Nah, ini untuk timeline course-nya, untuk pertemuan ke-1 dan kedua. Nah, seperti saat ini, pertemuan pertama ya, kita masuk di sini kontrak kuliah ya. Jadi kita juga akan membahas mungkin mengenai pengantar sistem enterprise. Nah, lalu masuk pada fungsi bisnis dan proses bisnis organisasi. Nah, kita akan belajar ini pada pertemuan 1 dan 2 besok. Nah, untuk pertemuan ke-3 dan 4, kita masuk ke sistem enterprise pada organisasi, serta bagaimana ketika kita ingin mengimplementasikan ERP kepada organisasi itu. Nah, ini masuk ke 3 dan 4. Nah, untuk pertemuan kelima, kita akan belajar mengenai silo functional area, nah, serta integrasi sistem. Nah, apa itu silo functional area? Nah, bagaimana cara mengintegrasikan sistem? Nah, bagaimana khususnya ketika mengimplementasikan ERP? Nah, kita akan membahas pada pertemuan 5. Nah, untuk pertemuan 6 sampai 7, nah kita masuk ke modul-modul utama yang akan digunakan yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk modul 6 pertemuan 6 dan 7 ini kita lebih ke modul marketing dan sales serta CRM atau customer relationship management. Nah, atau kalau kita kenal biasanya manajemen hubungan pelanggan. Nah, itu sekitar pertemuan 1 sampai 7.
ke-8 UTS. Nah, ini UTS-nya tulis. Nah, ini untuk pertemuan 9 ini ada manajemen rantai pasok dan produksi atau SCM ya, supply chain management. Nah, untuk pertemuan 10 ada proses perencanaan produksi. Nah, untuk 11 12 kita masuk ke modul accounting and finance. Nah, kita juga agak mengimplementasikannya ke UDU atau Open ERP. Lalu ada modul human resource atau modul SDM ya. Dan pertemuan terakhir 14 15, nah kita ini akan mengintegrasikan modul-modul yang sudah kita pelajari. Jadi dari modul sales lalu masuk ke modul SCM atau manajemen rantai pasok, lalu bagaimana kaitannya dengan human resource, nah accounting and finance. Nah, kita akan mengintegrasikan semua modul itu. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, ini untuk selanjutnya academic dishonest. Nah, ini yang pertama ada plagiarism atau plagiat. Nah, kalian jangan plagiat ya, karena plagiat itu memang dishonest sekali dalam akademisi ya. Kalian apalagi mahasiswa biasanya sering copy paste. Nah, itu sebenarnya memang dilarang. Nah, ini ya meliputi mencuri atau menyalin kalimat, struktur, gagasan atau pemikiran orang lain. Nah, ini meniru hasil kerja orang lain. Nah, kalau kalian copy paste, misalkan ada tugas membuat laporan, lalu kalian googling dapat laporan, oh sama nih ternyata dari internet sama yang saya inginkan. Nah, langsung ini aja dikumpulin. Nah, itu termasuk plagiarism atau kegiatan copy paste. Nah, itu memang sangat dilarang ya, karena tidak jujur. Nah, itu bisa mengakibatkan nilai yang diperoleh E. Nah, lalu ini ada pemalsuan, ini kaitannya dengan dokumen. Entah kalian memalsukan tanda tangan atau apa, atau memalsukan tugas-tugas teman. Nah, itu bisa jadi kalian akan mendapatkan nilai E. Nah, ini untuk class rule-nya. Jadi telat tidak boleh lebih dari 15 menit. Ketika itu lebih dari 15 menit silahkan nanti join kuliah, tapi mungkin untuk absensinya dipertimbangkan. Nah, itu boleh atau tidak tergantung nanti kita kesepakatan kelasnya. Nah, ini lalu absensinya menggunakan igresias atau exgresias. Nah, ini sopan dan aktif dalam perkuliahan. Jadi nanti kalau misalkan diskusi atau ketika ada tanya jawab, nah ketika saya menjelaskan kalau kalian kurang paham, silahkan bisa langsung ditanyakan atau ada feedback ya gitu ya. Nah, ini untuk grading compositionnya. Nah, ini ada apa aja yang dinilai. Nah, yang pertama ada UTS yang dievaluasi ya. UTS, UAS, ada tugas individu, tugas kelompok, di mana komposisi nilai dapat berubah sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini UTS-nya ini tulis, komposisinya 25%, UAS juga, lalu ada tugas individu. Untuk tugas individu itu tugas yang dikumpulkan sendiri-sendiri. Nah, bukan berkelompok ya, dan ada tugas kelompok juga. Nah, entah nanti bentuknya presentasi, koordinasi kelompok. Nah, tugas kelompok ini biasanya misalkan kalian berkelompok dan semua teman menilai temannya sendiri. Nah, serta dosen yang menilai ketika kalian nanti presentasi, keaktifan, lalu kontribusinya dalam kelompok. Nah, ini masuk ke sini. Dan semua komposisi ini dari UTS sampai tugas kelompok itu disisipkan keaktifan. Nah, itu ya. Nah, untuk skema pembelajarannya ini student center learning. Nah, ini kalian lebih ke self finding. Jadi kalian bisa mengeksplor ya, mengeksplor apa yang sudah kalian dapatkan, lalu mempresentasikan. Mungkin kita mendapatkan studi kasus, ada project apa, nah yang sesuai dengan mata kuliah ini. Lalu ada diskusi. Nah, ini diskusi dengan kelompok, diskusi dengan kelompok yang lain, atau diskusi dengan dosen terkait mata kuliah sistem enterprise. Nah, lalu creative and innovative activity. Nah, ini based on project atau study case. Nah, kalian nanti bisa mengambil studi kasus atau kita menerapkan studi kasus itu untuk menyelesaikan masalah itu kita menggunakan sistem enterprise. Nah, di situ. Jadi include ya. Nah, untuk referensinya ini menggunakan Enterprise System for Management, bukunya Motiwala.
dan konsep in enterprise resource planning. Nah, ini ada bukunya Ellen Mong. Nah, silahkan nanti bisa diakses, akan saya upload di e-learning, atau silahkan kalian boleh mencari referensi ini. Nah, sekian ya untuk kontrak kuliah pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya melalui email atau WhatsApp yang sudah dibagikan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.